Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian semester 3. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengurai ontologi ya. Selanjutnya nanti ada epistemologi dan aksiologi. Terkait dengan materi ini nanti kita bisa mengurai dari beberapa perspektif ya. Jadi mana dari ontologi, tetapi nanti kita akan kaitkan dengan riset atau penelitian. Di dalam ontologi terdapat dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang wujud dan logos berarti ilmu. Sehingga dapat diartikan ontologi itu sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Jadi objek ilmu atau keilmuan merupakan dunia empirik yang dapat dijangkau oleh panca indera dan objek ilmu merupakan pengalaman indrawi. Artinya di sini di dalam membahas ilmu pengetahuan itu harus didasari pada ontologinya dulu. Jangan kemudian kita masuk ke epistemologi atau ke aksiologinya. Seringkali sebuah peristiwa atau studi-studi kasus itu lepas dari tujuannya, lepas dari ontologinya, dia langsung aksiologi. Ini banyak yang absurd, banyak yang salah paham terkait itu. Jadi contohnya gini, kita secara ontologi kita tentukan dulu. Ini bahas apa? Oh, yang dibahas adalah lingkungan. Berarti kedepannya tidak keluar dari hakikatnya. Kita ngomong lingkungan. Secara epistemologi dibedah. Ini ngomong dampak lingkungan atau pemberdayaan pemeliharaan lingkungan atau kita nanti untuk aksinya seperti apa. Nah, tetapi secara hakikatnya riset yang dibangun adalah terkait dengan lingkungan. Contoh lagi, secara ontologi kita bahas kebijakan. Nah, kebijakan berarti tolak ukurnya atau sub kajiannya ini kebijakan terkait dengan apa. Nanti ada di manifestnya, ada undang-undang, atau ada peraturan daerah, atau ada keputusan menteri atau apa. Tapi terkait dengan kebijakan. Kebijakan tentang hukum, kebijakan tentang pemerintahan, atau fokus secara ontologi kita bahas apa ini? Oh, kebijakan tentang desa, berarti yang dibahas adalah masalah desa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ontologi ini adalah inti dari sebuah kajian atau pembahasan. Kalau di sini diartikan secara hakikatnya dulu ditemukan, secara ontologinya ini. Ontologi bisa diartikan yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud berdasarkan pada logika. Dari teori hakikat ini kemudian muncullah beberapa aliran filsafat seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Ada filsafat materialisme, ada filsafat idealisme, ada filsafat dualisme, filsafat skeptisisme, dan filsafat agnostisisme. Kalau filsafat materialisme berarti seluruh pemikiran itu dicurahkan kepada yang material saja. Di luar dari material ini kurang bisa dipercaya. Jadi
Kalau filsafat material dia menganut materi-materi yang ada. Apa yang ada di alam semesta ini itu yang dibahas. Kejadian-kejadian di alam semesta ini itu yang dibahas. Di luar itu mereka tidak membahas. Begitu juga ada idealismenya, ideal-idealnya saja. Kalau nggak ideal nggak masuk hitungan. Dualisme penggabungan antara material dengan yang non material. Jadi penggabungan. Kalau skeptisisme ini dia selalu skeptis, dia selalu mempertanyakan terkait dengan kejadian-kejadian yang ada dan tidak serta-merta mempercayai dengan satu kejadian yang ada. Makanya dia pahamnya skeptis. Jadi contohnya, semisal kita menjustifikasi bahwa ada 9 orang, dites satu-satu bahwa orang ini sehat, atau 7 sudah diambil mereka sehat, apakah 2 ini termasuk manusia atau itu tadi sehat? Belum tentu. Orang skeptis. Itu dari teori ontologi ini bisa memunculkan beberapa aliran-aliran filsafat. Nah, ontologi itu sendiri salah satu dari 3 kajian filsafat ilmu yang paling kuno berasal dari Yunani. Nah, Yunani ini ada beberapa tokoh yang pernah kita bahas ya. Ada Thales, ada Plato, ada Aristoteles, yang mana ini adalah tokoh-tokoh filsuf. Sampai hari ini pemikiran-pemikirannya itu selalu jadi tolok ukur dan selalu dikaji, nggak ada habisnya pemikiran-pemikiran dari para filsuf-filsuf dari Yunani ini. Selanjutnya di dimensi kesejarahan ya. Jadi pada masa Yunani ketika mitologi masih memiliki pengaruh yang kuat, kebanyakan orang belum mampu membedakan antara penampakan dengan kenyataan, antara yang gaib dengan yang nyata. Bahkan pada masa tersebut ada banyak hal yang masih mengkaji kejadian alam dalam bentuk mistis sebagai penanggung jawab dari fenomena alam yang sulit untuk dimengerti. Nah, secara mitologi dari Yunani, memang alam semesta ini selalu dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang tidak nyata, seperti halnya kalau semisal ada kejadian alamiah, ada banjir bandang, atau ada gunung meletus, atau ada orang sakit pada saat itu, ini selalu rujukannya mitologi. Ya, ini harus kita memberi apa ya, sesajen, atau kita harus hormat kepada dewa-dewa yang ada di sana. Kalau di lautan berarti percaya dengan dewa lautan. Kalau gunung kita harus ke dewa api atau dewa apalah yang dipercaya pada saat itu ya. Ini mitologi-mitologi yang dibangun. Apakah bentuk mitologi yang dipercaya pada era-era Yunani itu di era-era modern atau postmodern hari ini sudah hilang? Ya tentu saja masih nempel buktinya. Mereka-mereka yang menemukan kayak planet ya, kayak Plato, Merkurius, Jupiter, Mars, ini juga secara mitologi dia meyakini bahwa nama-nama itu masih dipakai. Meskipun cara pandang yang kita untuk era-era modern ya, ini sudah menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi segala macam analisa yang dibangun oleh ilmuwan-ilmuwan itu dalam pendekatan ilmu pengetahuan. Mereka tersistematis, terukur, dan universal. Dapat dipertanggungjawabkan. Baik itu melalui teori atau melalui kajian-kajian secara fenomenologi, itu bisa dijadikan dasar untuk menguatkan dari teori-teori yang ada.
Jadi ada sekalian bahwa poin dari ontologi sendiri, ya, ini kalau kita coba kaitkan dengan eh, riset atau dengan penelitian, yang kita bangun adalah secara ontologi dulu. Hakikat penelitian ini itu ditemukan dulu sebelum kita artikan secara epistemologi. Jadi contoh tadi ya, kita mau riset apa di sini? Kita mau riset desa, sudah clear, berarti poinnya desa. Berarti studi kasusnya di situ kan desa. Nanti secara epistemologi dibedah desa ini kaitannya dengan apa? Oh, dengan kebijakan atau dengan peran kepala desa dalam mengembangkan wisata desa atau kesiapan desa dalam membangun UMKM di desa bertujuan kesejahteraan rakyat atau kajian undang-undang desa yang pada hari ini lagi semarak bahwa penambahan-penambahan masa jabatan desa itu ditambah 3 tahun. Tetapi secara ontologinya kan clear dulu yang kita bahas ini apa. Ngomong desa, ini ngomong government-nya atau good governance-nya atau tata kelolanya atau pemerintahannya. Ini harus jelas. Sehingga seringkali di dalam sebuah riset penelitian, kalau secara ontologi kita clear, epistemologinya juga clear, aksiologinya juga clear. Nah, yang jadi problem adalah ketika kita mau melakukan penelitian, tetapi secara ontologi belum ditemukan. Jadi nantinya mulai dari populasi, sampling, atau rumusan masalahnya ini akan tidak ketemu. Karena hakikatnya belum dibangun terlebih dahulu. Ini penting untuk adik-adik mahasiswa ini kalau mau riset, ini mau di desa atau mau di daerah. Mau di daerah ini daerah kabupaten atau provinsi studi kasusnya. Nah, ini harus clear dulu. Oh, terkait dengan kebijakan. Kebijakan yang mana di situ? Mau ngomong SDM, mau ngomong infrastrukturnya, atau manajerialnya, atau SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, ini bisa disangkut pautkan dalam perspektif di penelitian ya. Ontologi juga bisa diartikan sebagai kebenaran, the theory of being, atau ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality yang berbentuk jasmani, konkret maupun rohani atau abstrak. Ini pengertiannya dari Bahtiar. Nah, sehingga dalam mengartikan ontologi ini memang dia sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Yang ada itu yang topik yang dibahas ini apa, kekhususannya apa, itu yang ditentukan dulu. Selanjutnya terkait dengan ontologi ini, tokoh-tokoh filsufnya ini siapa? Karena tren ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi. Nah, ini jauh, ini di era Yunani ya. Dan untuk menamai teori tentang hakikat yang ada dan bersifat metafisik. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, Christian Wolff 1679 sampai 1754 Masehi membagi metafisik menjadi 2. Ada metafisik umum atau ontologi metafisik dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Jadi metafisik umum contohnya cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar
atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Kalau metafisik khusus itu bicara kosmologi, psikologi, teologi. Ini yang khusus-khusus ini ontologinya ya. Berarti kalau kosmologi atau kita bicara mikrokosmolog atau ya berbicara alam semesta, mulai dari tingkatan yang bisa dilihat sampai yang nggak bisa dilihat. Kita ngomong psikologi, psikologi ini manusia ini juga nggak bisa dilihat, harus ada ilmu secara khusus. Begitupun juga dengan teologi. Kita bicara soal keyakinan, itu juga tidak bisa dilihat. Tetapi kita bisa merasakan atau membuat sebuah kajian terkait dengan hal tersebut, baik psikologi, kosmologi maupun teologi, karena sifat dasar itu kan masuk di sifat ya. Secara teologi bicara keyakinan seseorang itu. Dan bicara keyakinan ini ya susah juga untuk terukurnya, tetapi secara hakikatnya kita sudah ketemu, oh ini bicara bentuk keyakinan, tetapi dalam perspektif teologi, dalam perspektif psikologi, dalam perspektif kosmologi, mereka punya batas masing-masing dalam kajian ya. Di dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok atau aliran-aliran pemikiran lain. Nah, ini yang dimaksud dengan aliran-aliran filsafat ini. Ada monoisme. Monoisme berarti kan tunggal ini. Ada dualisme, ada pluralisme, nihilisme, agnostisisme. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang dibangun berangkat dari ontologi, berangkat dari hakikat yang akan mau dibahas itu ya. Nah, sehingga dari kelima cabang filsafat seperti logika, etika, estetika, metafisika, dan politik, menurut Surya Sumantri, kemudian berkembang menjadi cabang-cabang filsafat yang mempunyai bidang kajian lagi lebih spesifik yang disebut dengan filsafat ilmu. Nah, ini ketemu poinnya. Kalau sudah bicara filsafat ilmu, berarti bedah forensik terkait dengan ilmu-ilmu yang ada. Ilmu pengetahuan dia terukur, tersistematis, universal, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dari ketiga tolok ukur tadi nggak ada, berarti nggak bisa dong kita sebut ilmu pengetahuan. Mereka masih kurang, mereka masih belum layak untuk disebut ilmu pengetahuan. Karena dalam hal ini ontologi ini membahas tentang apa yang kita ketahui, ya, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Dengan begitu ontologi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai satu, apakah objek ilmu yang akan ditelaah, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, yang ketiga bagaimana hubungan antar objek tersebut dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, mengindra yang dapat membuka pengetahuan. Jadi kalau kita sandarkan pada pokok penelitian riset, itu kekhusus pembahasannya harus ada dulu. Secara hakikatnya, tadi yang saya contohkan ini bicara lingkungan atau ini bicara hukum. Nah, secara epistemologi diurai rumusan masalahnya seperti apa. Nah, rumusan masalah. Tapi kalau yang ketiga bagaimana hubungan antara objek tersebut dengan daya tangkap manusia, ini biasanya ada pada bentuk analisis. Analisis dari ketika si peneliti ini memberikan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Kemudian itu dianalisis, dianalisa. Bisa kita menganalisis itu menggunakan sandaran teori, bisa jadi dari analisis ini akan memunculkan proposisi-proposisi baru, di mana proposisi tersebut bisa dijadikan teori, kajian, atau rujukan. Kalau memang proposisinya itu minor, ya kita kajian dulu.
Tetapi kalau posisinya itu mayor, ini bisa mewakili dan itu bisa dijadikan konsep teori maupun teori. Nah, selanjutnya berbicara dualisme. Ini tadi sudah ada monoisme ya ini, monoisme dulu. Aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja. Baik yang ada itu berupa material maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosofnya, para Socrates, ya, seperti kayak Thales, Demokritos, Anaximander termasuk dalam kelompok monoisme. Monisme selain juga Plato dan Aristoteles. Sementara di filosof modern seperti Immanuel Kant atau Hegel adalah penerus kelompok dari monisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Jadi, fokus kepada satu tujuan. Kalau dualisme, kelompok ini yang meyakini sumber asal segala sesuatu terjadi dari dua hakikat, yaitu materi, jasad, dan jasmani. Kalau jasmani spiritualnya. Jadi kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan alam azali. Nah, perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Jadi contoh yang paling jelas adanya kerjasama kedua hakikat ialah dalam diri manusia. Jadi contohnya manusia di sini. Ada material alam jasadi ya. Ini secara jasad ini. Ada jasmania, ada rohania ini. Ada spiritualnya ini pasti muncul dan itu adalah gabungan yang ada pada diri manusia. Sama aja jasad, jasad sudah tinggal roh, nah, mereka sudah tidak bisa dikatakan hidup lagi. Jadi dua-duanya ini menempel. Jadi contohnya memang ada pada diri manusia ya. Contoh lagi, filsuf dualis kayak pemikirannya Descartes ya, dengan istilah dunia kesadaran itu rohani dan dunia ruang keberadaan. Kalau Aristoteles menamakan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma. Forma itu bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap panca indera, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui dengan akal dan perasaan hidup. Nah, poinnya di sini bisa ditangkap panca indera. Kalau perasaan ini berarti kan laku, ilmu tentang eh, laku itu bisa secara verbal ditangkap oleh panca indera, secara non verbal juga bisa ditangkap dan dipahami oleh manusia. Setelah dualisme ada materialisme. Materialisme ini adalah sebuah aliran yang menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Nah, aliran ini menganggap bahwa yang ada itu hanya materi saja. Mereka itu pelengkap. Padahal kalau pemahaman yang dualisme tadi kan antara material yang kelihatan, yang nyata dengan yang tidak ini bergabung dua-duanya. Sehingga menjadi kehidupan. Kalau di paham materialisme ini kecenderungan mereka hanya berpikir
materialnya saja. Kadang yang sangat memahami materialisme ini bisa jadi mereka ateisme, dia tidak percaya dengan adanya pencipta. Jadi Tuhan yang di luar alam tidak ada, semuanya natural, sedang di natural ya. Nah, ini tidak ada campur tangan dengan sebuah penciptaan, bahwa proses itu adanya ya di alam semesta ini. Ini paham material, jadi yang kelihatan-kelihatan saja yang diuji. Sedangkan secara teologi keyakinan mereka mengesampingkan, sehingga dipaksakan atau dia membentuk riset-riset yang ada di alam semesta ini, bahwa ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Kalau ini berbuat aksi, pasti ada reaksi di alam semesta ini. Nah, mereka seharusnya kalau dilihat ya harusnya percaya. Tetapi secara prinsip mereka meyakini bahwa sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah gerakan dari mereka sendiri. Akibat dari aksi-aksi yang dilakukan di alam semesta ini, maka terjadi sebuah reaksi. Berbeda ketika di luar dari aliran materialisme ini, ada yang menyampaikan atau harus diyakini bahwa sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada sang pencipta, pasti ada proses-proses penciptaan. Mereka tidak ujuk-ujuk dah. Saya lanjutkan kembali. Sebaliknya materialisme menganggap roh adalah kejadian dari benda, jadi tidak sama nilainya dengan benda. Filsafat Yunani yang pertama kali muncul bersandarkan materialisme. Mereka disebut filsafat alam, natur filosofi. Mereka menyelidiki asal-usul kejadian alam semesta ini pada unsur-unsur kebendaan yang pertama. Tetapi harus apa ya, diyakini bahwa tetap mereka ini percaya sebenarnya sama-sama. Karena secara mitologi mereka juga masih meyakini, masih percaya. Nama-nama penemu-penemuan bintang atau planet-planet itu dikasih nama berangkat dari mitologi-mitologi yang ada. Nah, ini kalau kita melihat orang-orang aliran materialisme ini, sebenarnya mereka tetap meyakini harusnya, karena setiap penemuan itu dari segi nama saja itu menggunakan apa ya, nama-nama yang ada pada mitologi-mitologi yang kuno dulu, mitologinya. Kayak contoh, ada riset menemukan galaksi, atau apa dikasih nama istilah apa itu ya, galaksi, atau menemukan satelit, satelitnya apa, galaksinya Bima Sakti, atau apa satelit Sumpa Palapa atau apalah. Ini kan tetap dia harusnya meyakini dengan adanya metodologi-metodologi yang dibangun oleh peradaban sebelumnya. Ada idealisme. Nah, setelah tadi materialisme ada idealisme. Idealisme aliran ini merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme, karena aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu berasal dari roh atau sejenisnya. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang menurut aliran ini, jadi materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaannya roh. Jadi ini bertolak belakang. Kalau yang tadi itu bicaranya lebih kepada bentuk materialistis, bentuk materi, bentuk alam semesta. Tetapi di dalam teori idealisme ini menganggap bahwa bentuk materi itu hanya penjelmaan-penjelmaan dari roh yang tidak kelihatan, yang halus, yang apa ya, belum bisa tampak, belum bisa dilihat. Nah, ini aliran idealisme ini meyakini
bahwa semuanya ini akibat dari penjelmaan roh. Tapi kalau yang dualisme tadi kan dua-duanya gabungan. Yo percaya roh, yo percaya material. Yo percaya dia ada sang pencipta, ya percaya bahwa alam ini punya gerak sendiri dan diatur oleh sang pencipta. Nah, alasan yang terpenting dari Arina adalah manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Karena roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya. Sehingga materi hanyalah badan, bayangan, atau penjelmaan saja. Ini aliran idealisme. Jadi yang material-material ini dianggap ini bagian saja. Tapi intinya ya roh-roh yang ada itu. Kalau nggak ada roh dan sejenisnya, yang material ini juga nggak bisa hidup, nggak bisa di apa ya istilahnya, dibilang nggak ada kehidupan karena sebenarnya yang menggerakkannya adalah roh-roh yang ada. Setelah idealisme ada agnostisisme. Di agnostisisme ini aliran ini adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi atau yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang yang transenden. Contoh paham agnostisisme adalah para filsuf eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak ada hakikat atau being manusia, tetapi yang ada adalah keberadaan on being-nya. Nah, ini agnostisisme ini bisa apa ada hubungannya juga dengan materialisme. Ini kayaknya cenderung orang ateis, dia nggak percaya adanya sang pencipta, adanya roh, adanya hakikat itu seorang. Dia mengikuti proses alamiah karena dia mengingkari bahwa manusia yang mengetahui hakikat yang ada baik yang berupa material maupun rohani. Mereka hanya berjalan saja manusia itu nggak sampai bertujuan ke material maupun yang rohani. Jadi itu sekelumit paparan yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik di semester 3 ini tetap nanti bisa didiskusikan kembali kajian-kajian ontologi ya. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa di semester 3 ini pemahaman ontologi ini nanti kajiannya lebih pada perspektif di risetnya, di penelitiannya. Jadi ini tetap terpakai terus. Secara ontologi kita fikkan dulu, nanti dibangun ke secara epistemologinya, baru kita ngomong asiologinya. Nah, epistemologi ini ada pemaknaan secara epistem ya. Dibangun lewat apa penelitian ini, menggunakan metodologi apa penelitian ini, baru nanti aksi di lapangan dan nanti bisa di analisis kejadian-kejadian yang ada yang berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah dibentuk di awal. Oke sekalian adik-adik dari semester 3, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan membuka forum diskusi untuk yang ada. Ya silakan. Yang dikembangkan oleh para ahli atau filsuf itu awalnya itu datangnya itu ya dari ontologi itu ya Pak ya. Mungkin itu pertanyaan saya Pak. Iya.
Filsuf itu dikembangkan karena memang ada pembahasan ontologi dulu secara hakikatnya ini seperti apa, baru diterjemahkan secara epistemologi. Nah, itu dengan kajian, dengan riset yang ada. Tapi dasarnya dia punya, secara hakikat dia punya. Itu mau riset apa saja terkait dengan eh, di alam semesta ini ya, kayak hukum kausalitas, ada sebab akibat. Nah, kayak Newton atau yang penemu apa itu kelistrikan. Ini kan dia meyakini dulu secara ontologi baru dia kembangkan. Seperti itu ya. Tetapi pertanyaannya Yanuar tadi ini juga kalau ditarik tetap ada dua pendapat ya. Kalau soal penelitian, yang satu ini menguji teori, yang satunya membuat teori. Nah, itu kan pemikirannya Popper dengan Thomas Kuhn. Nah, nanti kamu bisa mengkaji di situ. Oke, yang lainnya. Untuk ke depan, ada adik mahasiswa ini kan ada PPL, praktikum, atau ada magang. Nggak ujuk-ujuk kamu itu datang ke sana, tetapi ditentukan dulu secara ontologinya. Tema kamu ini apa? Tema yang akan kamu ambil dalam praktikum ini apa? Mau magang di sana juga temanya apa? Baru dikembangkan secara epistemologi. Nanti judulnya apa? Rumusan masalahnya bagaimana? Ini melalui studi kasus atau yang lainnya. Lain. Lah itu kan ditentukan dulu. Nanti larinya ke sana. Sehingga pembahasan terkait dengan ontologi ini tadi secara kajian filsafat ilmu supaya adik mahasiswa memahami. Nah, untuk prakteknya ya toh nanti manifestnya di mana? Manifestnya ada pada proposal-proposal penelitian Anda nantinya. Jadi seperti itu ya, Yanuar. Ya, Pak. Ya, bisa diterima ya. Bisa. Jadi poin dari kajian ontologi ini ke depannya ini bisa dijadikan dasar dari adik-adik masih mau magang, mau PKM atau praktikum atau mana ya. Oh, saya mau magang di pemerintahan desa, Pak. Oh, ini di atas bukit, oh di pegunungan, oh di daerah-daerah desa semi kota misal atau di pesisir silakan. Tetapi secara ontologi hakikat dari pembahasanmu temamu apa iki harus jelas dulu supaya nanti di sana nggak bingung ya. Terserah mau di mana saja. Oh Pak, saya mau di daerah, saya mau di KPU, saya mau di dinas pendidikan, oh saya mau di BKD sebenarnya enggak apa-apa. Tapi kan tetap ontologinya ya, temanya dulu yang diperjelas dulu supaya kalian nanti ke sana itu tidak pelongo-pelongo karena apa yang dibahas ini belum ditentukan. Fokusnya di mana. Saya kira itu bisa diterima ya. Iya, Ya, Pak. sekian dari mahasiswa nanti kita bisa diskusi di kelas untuk mempertajam tema-tema yang akan dilakukan oleh adik mahasiswa baik magang maupun praktikum di luar kelas. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.